Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini para mahasiswa yang saya banggakan. Saya akan menyampaikan materi ya dengan judul tipe dan merek pesawat untuk proporsi penggunaannya ya. Proporsi penggunaan itu ya maksudnya ada pesawat yang dia tuh medium rank. Medium rank itu artinya jarak terbangnya dia medium. Ada yang short range, maksudnya apa? Jarak terbangnya itu terbatas ya. Jadi hanya dalam satu pulau ya, satu pulau kecil, tidak mampu antar benua apalagi keliling dunia ya. Kemudian ada yang long range, yang terakhir itu ya pesawat terbang yang besar-besar ya, yang dia mampu terbang kemampuan terbang bisa antara 8 jam sampai 10 jam ya. Nah 8 jam sampai 10 jam bahkan itu lebih ya. Kenapa saya tidak hitung kilometer? Karena itu sudah ribuan kilometer yang dia tempuh itu. Jadi lama terbang di dalam pesawat terbang yang long range pasti dia memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang besar, engine yang tahan lama ya, tahan lama untuk terbang. Oke. Di sini ada berbagai merek ya, akan saya tunjukkan dan perbandingkan ya untuk Anda semua tahu ya. Setidaknya ada brand dari Airbus. Airbus itu dibuat oleh Uni Eropa. Boeing itu adalah produk kebanggaan dari Amerika ya. Kemudian ATR ya. Kemudian di situ juga ada Bombardier ya. ATR buatan Perancis. Bombardier buatan Kanada kalau tidak salah, nanti kita cek. Oke, kita lanjutkan. Oke, kenapa harus diupdate ya pesawat ya? Di Indonesia permajaan pesawat bagi maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Lion Air, 6 Air ya. 6 Air udah agak bangkrut nih. 6 Air itu anak perusahaan dari Sriwijaya Air. Oke. Menjadi hal yang rutin ya. Peremajaan itu menjadi hal yang rutin dilakukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kerusakan yang dapat memunculkan biaya tinggi. Jadi beli pesawat itu tidak semata-mata beli pesawat sebenarnya. Biaya untuk memainten pesawat ya, biayanya dalam jangka waktu tertentu itu bisa jauh lebih mahal daripada harga pesawatnya. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda beli mobil gitu kan, contoh nih mobil yang medium aja, medium itu harga barunya kisaran 250 juta gitu ya, 250 juta atau 300 juta. Selama biasanya dealer akan memberikan Anda paket garansi ya, paket garansi servis, kemudian garansi macam-macam ya yang dia berikan ya. Kalau Mitsubishi itu dia bisa berani kasih garansi 5 tahun ya. Selama 5 tahun itu ketika ada komponen Anda yang rusak ya, dalam catatan Anda memakainya dalam kondisi yang tidak diubah-ubah, dalam arti limiter tidak dirubah, knalpot tidak dirubah, mufflernya, settingan PG-nya juga tidak tambah-tambah, itu masih masuk dalam klaim garansi 5 tahun Anda free jika terjadi kerusakan. Bagaimana nanti ketika sudah mencapai 10 tahun garansinya sudah habis? Biasanya Anda akan keluar biaya untuk ganti timing belt ya. Kalau busi sudah pasti ya, ganti oli juga itu rutin ya. Maksud saya adalah penggantian komponen-komponen yang tidak fast moving ya, seperti timing belt, mungkin juga fan radiatornya, mungkin juga butuh ganti radiatornya sekalian, mungkin juga butuh ganti alternator mungkin ya, mungkin juga butuh ganti koil mungkin ya. Selama ini saya jadi tahu kalau
brand-brand itu juga punya kelemahannya masing-masing ya dalam komponennya. Nah, biaya yang Anda gunakan selama 10 tahun itu untuk apa ya, menikmati atau memiliki mobil itu juga biayanya sangat kecil ya menurut saya. Tidak sampai 10 sampai 20 juta Anda keluarkan untuk mengganti onderdil yang dibutuhkan ya. Untuk kendaraan Anda ya. Nah, Anda bisa lihat itu 250 juta kalau Anda keluar uang 10 juta atau 15 juta untuk perawatan di usia pakai 10 tahun ya dari kendaraan Anda, itu kan jumlah yang sangat kecil ya. Seperti berapa persennya itu Anda dapatkan? 5% ya, 5% dari harga kendaraan Anda. Di 15 tahun juga masih sama. Baru nanti Anda mungkin ketika Anda memakainya kurang benar, mungkin baru terjadi kerusakan berat itu kendaraan itu di usia pakai yang di 15 tahun atau 20 tahun ya, sudah menjadi mobil tua ya, mobil lama. Tetapi juga biaya maintenance-nya juga tidak terlalu mahal ya. Tidak sampai 30 juta, 40 juta. Tetapi harga mobil memang sudah sangat merosot sekali seperti itu. Berbeda dengan pesawat ya. Pesawat itu biaya maintenance-nya juga sangat besar sekali, sehingga inilah menjadi pertimbangan kenapa mereka selalu mengupdate pesawat ya. Bahkan kebanyakan juga armada pesawat terbang, armada charter flight atau mungkin maskapai penerbangan itu sistemnya sewa ya, dia tidak beli ya. Tidak mampu beli, enak sewa aja ya. Oke. Kemudian di sini juga ada ya, selain biaya maintenance atau kerusakan yang muncul, juga ada yang namanya efisiensi bahan bakar ya. Anda bisa bayangkan ya, pesawat terbang itu nggak mungkin ngirit ya. Meskipun tidak mungkin irit, tetapi juga faktor irit itu menjadi persaingan antar brand ya, antar Boeing dengan Airbus itu mereka bersaing kehematan bahan bakar, kemudian faktor keamanan ya, kenyamanan, mereka selalu head to head bersaing dengan hal itu ya. Nah, kemudian teknologi di dunia penerbangan sekarang sudah mulai semakin canggih. Contohnya apa? Sekarang ini di 5 tahun terakhir ini kemampuan pesawat terbang itu sudah pada titik automatic landing. Jadi kalau Anda pilot sudah akan landing, dia sudah bisa menggunakan mode automatic sehingga pesawat itu akan landing dengan otomatis. Sudah pakai sistem semacam itu. Kemudian banyak sekali perangkatnya. Dan kedua brand memang bersaing untuk itu. Oke. Nah, sekarang perbedaannya nih antara Airbus, Boeing, ATR dan Bombardier. Dua raksasa yang bersaing ketat ya. Boeing dengan Airbus ini ya. Pesawatnya ini Airbus, gedungnya ini Boeing gitu ya. Yang teliti ya. Oke, dimulai dari Boeing dulu ya. Boeing adalah jenis pesawat yang bermarkas di Chicago ya. Jadi kandangnya Boeing itu, pembuatnya itu di Chicago, US. Perusahaan pembuat pesawat terbang yang didirikan oleh William Edward Boeing ya. Biasanya nama pembuatnya disertakan di situ. Ferrari juga pendirinya Enzo Ferrari ya. Ferrarinya dimasukkan di nama produknya ya. Kemudian dia bertanggung jawab untuk dua hal ya, yaitu di sistem Boeing Integrated Defense System IDS ya, kemudian juga di BCA. BCA itu bukan bank tapi Boeing Commercial Alliance. Jadi dia bergerak di bidang maskapai penerbangan untuk pesawat penumpang ya, dalam arti untuk mengantarkan Anda dari negara satu ke negara yang lain. Ya,
Jadi Boeing itu juga produksi pesawat jet tempur ya. Sehingga pesawat jet tempur Amerika itu ya F-16 dan kawan-kawan itu juga diproduksi oleh Boeing. Ya. Apakah mesinnya sama, Pak? Ya. Jelas berbeda ya. Berbeda. Oke. Di Indonesia, Boeing 737 merupakan standar armada bagi maskapai di Indonesia. Memang Boeing sangat laku ya di Indonesia semenjak belum terjadi kecelakaan. Sudah hampir 10 sampai 15 tahun Indonesia itu mempercayakan pada Boeing, dan saya juga sering nemui di bandara itu kebanyakan pesawatnya Boeing, dan saya juga merasa nyaman sebenarnya naik pesawat Boeing ya dibandingkan dengan Airbus ya. Tetapi Airbus sudah mengalami lonjakan yang inovasi yang sangat bagus sekali yang nanti akan saya sampaikan. Oke. Nah, sekarang perbedaan yang mendasar ya dari Boeing dan Airbus ya, dari segi ownernya atau pemiliknya. Airbus dibentuk oleh konsorsium Eropa. Kemudian Boeing itu dimiliki oleh US. Ya. Kenapa begitu ya? Sudah semenjak lama ya Eropa dengan Amerika ini memang bersaing ya. Bahkan Anda orang teknik pasti juga melihat ya, satuan di teknik itu kan juga ada satuan Eropa, ada satuan US ya. Perspektif gambar pun juga ada dua macam. Perspektif Amerika, perspektif Eropa ya. Oke. Garuda Indonesia juga akan mengoperasionalkan Boeing 777 ya. Ini yang pesawat terbaru dari Boeing ya. Yang memiliki kemampuan jelajah ya, itu sampai pada 16.400 km ya. Oke, seperti itu untuk pesawat Boeing. Kemudian akan saya lanjutkan ke pesawat produksi pesawat Airbus. Oke. Nah, kalau Airbus ini saya lebih agak banyak bercerita ya, karena Airbus ini ya salah satu perusahaan yang menggunakan hak paten dari putra kebanggaan Indonesia ya, yaitu Pak Habibie ya. Pak Habibie meriset sebuah desain pesawat ya, desain sayap pesawat ya, tail sayap ya, yang dipakai oleh Airbus, dan efeknya sangat signifikan sekali, sehingga kalau Anda lihat akan menjadi penciri dari pesawat Airbus itu sendiri. Airbus ini adalah pesawat komersil yang masuk kategori medium range aircraft ya, yang dapat menempuh jarak antara 4.000 hingga 10.000 km ya. Kemudian perusahaan ini berbasis di Prancis ya, dan memiliki tipe antara lain A318, A319, A320, A321, dan yang terakhir itu adalah A330 ya. Di Indonesia, maskapai penerbangan yang menggunakan tipe Airbus ini adalah Citylink ya. Saya tuh dulu pernah mikir Airbus ya. Airbus itu kan hanya bis ya, bis yang mengudara gitu kan, maksudnya kan gitu. Sederhana sekali ya cara berpikirnya. Berarti kalau berharap nyaman naik pesawat Airbus itu juga ya, Anda bisa bayangkan lah naik mobil sedan dengan naik bus itu rasanya kan berbeda jauh ya, seperti itulah. Seperti naik bus tapi terbang ya Airbus itu dari penamaannya. Oke. Pesawat Airbus mampu menempuh jarak yang sudah saya sampaikan tadi, tetapi kemampuan dari Airbus ini ya, dari jarak 5.920 ya, hampir 6.000 km, dia menghabiskan bahan bakar hanya 24.210 liter, yang lebih efisien dibandingkan dengan Boeing 737. Ya, Anda bisa lihat di situ ya angkanya ya. 6.000 km gitu aja lah ya. Itu butuh bahan bakar
24.210. Anda bisa bagi sendiri 1 liternya itu dia mampu berapa kilo. Tetapi tidak serta-merta demikian ya, karena pesawat terbang itu ketika dia mulai take off itu dia powerful. Power yang digunakan akan sangat besar sekali sehingga linearitas dari penggunaan bahan bakar itu juga fluktuatif sekali. Ketika sudah kondisi steady ya, sudah di atas, maka konsumsi bahan bakar bisa dihemat. Tetapi ketika dia naik, pertama take off, itu pasti dia akan menggunakan power sebesar-besarnya. Oke. Pesawat Airbus yang paling sukses di pasaran itu adalah seri A300 ya. A300 itu maksudnya apa? Maksudnya ya tadi itu ya, dari mulai A318 sampai A330 itu adalah seri yang paling sukses dari pesawat Airbus ini. Kemudian kalau dihitung ya, dihitung angka kecelakaan dari pesawat Boeing dan pesawat Airbus, ternyata prestasi Airbus ini sangat bagus sekali. Meskipun pesawatnya kurang nyaman ya. Kalau saya naik Airbus dengan Boeing itu lebih nyaman Boeing sebenarnya. Kekedapan kabinnya lebih nyaman gitu kan. Kemudian getarannya juga berbeda ya, getarannya. Tetapi ternyata Airbus ini unsur safety-nya ya itu sangat familiar sekali yang dirasakan oleh pilot-pilot ya. Kalau Airbus itu modelnya dia menggunakan stick ya. Jadi pilot itu mengangkat pesawat atau menurunkan pesawat itu dengan tuas kendalinya yang berbentuk stick. Kemudian kalau Boeing tadi ciri khasnya dia menggunakan kemudi kemudian ditarik. Ciri khasnya sih seperti itu. Tetapi dari rekod Boeing ini memang sedang terpuruk ya, karena track record kecelakaannya sangat bukan sangat ya, besar sekali, apalagi yang ditimbulkan oleh desain yang terbaru ya, yang waktu itu muncul ya, Boeing 737-900 ya, yang di situ juga diikuti dengan munculnya Airbus Neo ya. Ya, Indonesia itu mengalami kerugian yang banyak sekali karena itu. Garuda Indonesia bahkan juga dikabarkan rugi besar karena sudah DP-in 15-an pesawat itu yang dibatalkan. DP itu setengah harga loh ya, dibatalkan. Nggak cuma satu pesawat, 15 pesawat. Dan harga satu pesawatnya kisaran berapa Pak? Kalau saya sih lihat berita sekitaran 400 miliar ya kalau nggak salah ya, satu pesawatnya itu sekitaran itu ya, bisa lebih lah. Oke, kita lanjutkan dari ke perusahaan selanjutnya ya, yang lebih kecil ini ya, ATR ya. Simbolnya seperti itu tadi juga di slide yang sebelumnya juga sudah saya berikan simbolnya. ATR itu simbolnya ya sederhana seperti itu. ATR sama, berbasis di Prancis, yang berfokus pada pengembangan bisnis pesawat komersil dengan tipe ATR-42 dan ATR-72 sejak tahun 1981. Nah, kata-kata sejak tahun itu menimbulkan image bahwa risetnya itu memang sudah lama, dia sudah settle ya, sudah kuat. Memang sudah menekuni industri pesawat terbang sudah lama sehingga pengalamannya pun banyak sekali ya. Penamaan ATR ini sebenarnya sederhana ya. ATR-42 itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ATR yang kapasitas penumpangnya itu antara 40 sampai 50 orang. Kemudian ATR-72 itu kapasitas penumpangnya ya sekitar 72-an orang. Oke, keunggulan lain dari pesawat komersil ini, ATR itu banyak dipakai di Indonesia itu ya. Sebenarnya proyeknya Pak Habibie itu kan rencananya juga pengen ya dulu ya, waktu itu pesawat Gatot Kaca itu sebenarnya dia ingin membuat pesaing dari pesawat ATR karena Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat butuh pesawat-pesawat perintis semacam ini. Tapi ya apa boleh buat ya, belum terlaksana ya, belum sepenuhnya terlaksana. Sudah terlaksana prototipenya tapi belum kita nikmati bersama. Oke, keunggulannya adalah bisa menjangkau bandara kecil dengan landasan pacu kurang dari
1.600 meter, jadi tidak ada 2 kilo itu landasannya. Dia bisa landing, kemudian dia bisa take off ya. Kemudian jarak tempuh kurang dari 900 maaf itu maksudnya kilometer ya, nm itu kurang dari 900 km. Ya 900 km itu jauh ya. Hampir satu pulau Jawa ya. Walaupun kapasitas 70 penumpang dengan jarak kursi hanya 30 inci, interior kabin tetap terasa aman dan nyaman bagi penumpang karena didesain khusus oleh ahli modifikasi interior mobil sport Giorgetto Giugiaro dari Italia ya. Jadi memang Italia itu negara seni ya, sehingga estetikanya, kenyamanannya, utilitasnya itu mereka utamakan ya. Orang-orang Italia itu tingginya sama kayak orang Asia ya, kisaran 160 sampai 175-an ya. Sehingga ergonomi itu cocok dengan orang Asia. ATR 72600 juga diklaim hemat bahan bakar sekali 50% dibanding pesawat lain yang sejenis dan memiliki jarak tempuh yang sama, sehingga biaya operasional lebih rendah. Kantor pelayanan ATR di Singapura akan menjamin ketersediaan suku cadang utama seperti baling-baling, nozzle, bahan bakar. Jadi Indonesia diuntungkan dengan pemakaian pesawat ATR ini. Beli suku cadang juga deket ya. Dan biaya operasionalnya juga lumayan rendah, sehingga Anda beli tiket kalau pakai pesawat medium sama pesawat yang seperti ini, yang short range ini, ya pasti harga tiketnya berbeda. Kisaran harga tiketnya bisa di 350, sudah bisa sampai 500, 600, paling mahal 700 lah pesawat ATR itu. Tapi kalau pesawat-pesawat yang medium itu kan tiketnya kan sudah jutaan ya, 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta. Seperti itu. Oke, yang terakhir adalah pabrikan dengan merek Bombardier ya, serem ya namanya ya. Keren ini. Oke, pesawat komersial dengan tipe Bombardier ini diciptakan oleh Bombardier Aerospace yang bermarkas di Montreal, Quebec, Kanada ya. Bombardier bekerja sama dengan perusahaan aerospace Exceltech untuk pemeliharaan. Jadi ada yang produksi, kemudian ada yang maintenance ya. Penting itu beli pesawat terbang kalau nggak ada yang maintenance, atau dalam arti maintenance-nya tidak kuat ya sama aja, risikonya besar sekali ya. Mana ada yang mau terbang dengan kondisi mesin yang tidak prima? Pilot pun nggak akan mau ya. Anda juga nggak akan mau menggunakan pesawat terbang karena diusahakan pesawat terbang itu zero accident. Jadi kalau ada masalah dikit itu berbahaya sekali, Anda nggak bisa parkir di atas loh ya. Oke, masalah perbaikan dan overhaul MRO. Bombardier memiliki produksi pesawat terbang mereka mulai dari pesawat jenis bisnis, komersial hingga turbo propulsi untuk bagian Indonesia sendiri. Walaupun rata-rata menggunakan Boeing dan Airbus untuk mengangkut banyak penumpang sekaligus, namun untuk penerbangan ke timur Indonesia ya, Indonesia bagian timur ya, umumnya menggunakan pesawat kecil ya. Karena apa? Kadang cuaca juga berubah-ubah ya. Nah, Bombardier ini termasuk pesawat yang tahan akan perubahan cuaca yang ekstrim ya. Umumnya menggunakan pesawat-pesawat kecil ya, seperti itu. Karena terbangnya juga tidak terlalu tinggi ya. Nah, contoh dari produknya adalah Bombardier CRJ700 yang semuanya itu memang di manufaktur ya di Bandar Udara Internasional Montreal Marable di Kanada. Fiturnya antara lain jumlah kursi pesawat yang terdiri dari 66 sampai 78 ya. Kemudian dilengkapi dengan desain sayap yang baru. Kemudian menggunakan sudut flat yang lebih tinggi. Flat lebih tinggi itu maksudnya gimana? Bagian atasnya itu ya. Jadi kalau naik pesawat kecil itu kan pasti yang agak bermasalah itu dengan tinggi ya, tinggi bagian atasnya itu ya.
bagian atas pesawat, dari atas kepala kita ke bagian kabin bagian atas. Ini dia bisa didesain dengan lebih tinggi sehingga tidak terasa sempit ya. Kemudian pelebaran bagian lambungnya, jadi kanan kirinya juga melebar gitu ya. Kemudian diikuti dengan lantai yang lebih rendah, jadi lantainya lebih rendah, bagian atasnya lebih tinggi, kanan kiri space-nya diperlonggar sehingga bombardir ini menjadi pesawat yang lebih nyaman ya untuk digunakan. Oke, baik, sampai di situ dulu untuk pengenalan brand ya, dengan pencirinya ya, ciri khas dari sebuah pabrikan atau perusahaan tersebut, dan Anda bisa melanjutkan rasa ingin tahu Anda dengan melihat ya dari pabrikan-pabrikan tersebut dalam memproduksi pesawatnya ya, melalui informasi yang lain, bisa dari Google, bisa dari YouTube ya, bisa Anda cek sendiri. Saya hanya menyampaikan faktor-faktor penting dan esensinya dari perusahaan-perusahaan penerbangan tersebut. Oke, terima kasih. Selalu kreatif untuk para mahasiswa saya. Sukses selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.